Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Hasan selaku Ketua Komite SMPD TBS Putra 2023-2024. Yang saya hormati pula dan selamat bergabung Bapak Ibu calon pengurus komite dari kelas 7 yang baru. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya mendaftar, kesediaannya untuk hadir pada acara perkenalan malam hari ini. Ya, silakan yang mau sambil menyimak, ada yang banyak kegiatan ya, sedang dari luar dan sebagainya. Total mungkin sedikit sebelum masuk ke sesi Pak Ketua, total pendaftar dari K7 yang baru ini, dari kelas 7 ini, itu ada 16 orang, Alhamdulillah. Kemudian, ya total ada 16 orang, betul. 16 orang yang bersedia untuk untuk bergabung, berkhidmat di komite tahun 2022-2023. Dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Jadi malam ini insya Allah akan ada pemaparan dan silaturahim perkenalan awal dan pemaparan draft program kerja Pak ya, dan selayang pandang lah komite itu seperti apa, komite di DT itu seperti apa, yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Komite Bapak Hasan. Oke, silakan Bu Nah, Nova mau tutup kamera dulu, silakan. Langsung saja mungkin Pak Hasan, saya persilahkan. baik, terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih Pak Sigit yang sudah menyambut kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat semua. Nah, kita ini di komite kebersamaan saja, tidak merasa lebih. Ya, kita sama-sama membangun komite ini dan memberikan sumbangsih kepada sekolah, ya, memberikan sumbangsih kepada sekolah untuk terus kritis membangun kita itu ya, membangun sekolah, terus membangun kebersamaan yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu, insya Allah saya kali ini mau memaparkan draft program kerja ya, dan draft program kerja. Tapi lebih jauh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau secara online sudah ya dari kemarin kita sudah share nama, aktivitas begitu. Nah, saya sendiri nama Hasan Basri, nama KTP Hasan Basri, nama paspor Hasan Basri Badrudin. Kalau di radio di MKFM dipanggilnya Abu Faris. Jadi aktivitasnya narasumber MKFM. Berbisnis di bidang tour and travel, terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan umroh. Alhamdulillah. Tadi yang menyambut kita adalah Pak Sigit. Pak Sigit adalah orang penting di negara kita dan orang penting di komite juga. Pak Sigit, alhamdulillah, qadarullah beliau menjadi penegak di KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi, alhamdulillah. Dan beliau juga adik dari guru saya juga, Mas Aji ya, Mas Darmawan Aji. Kita sama-sama saja Bapak Ibu. Tahun ketiga saya sekarang jadi ketua komite. Sebetulnya dahulu tuh saya tidak ada niat jadi ketua. Kalau ada juga nih yang bergabung, Pak Sigit, ada 2 ibu yang bergabung. Dahulunya anggota komite juga ada Ibu Ika dan Ibu Sulis gitu ya. Kalau dulu Ibu Ika ingat, dulu saya mah bantu-bantu bikin Instagram, bikin YouTube begitu. Karena senang dengan dunia dokumentasi kalau saya. Nah dari situ, dijongkolokin jadi ketua nih. Terus kelamaan 3 periode ini. Nah, jadi
Ya, ketua komite itu menurut ADART adalah wali santri SMP DTB Seko. Seperti itu. Ya, jadi kita bersama-sama saja. Saya tidak merasa lebih. Ya, boleh jadi di rekan-rekan semua punya ciri khas masing-masing yang bisa disumbangkan di komite ini. Begitu ya, sahabat semua. Nah, baik. Sebelum lanjut, mari kita awali basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita lanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, nanti selepas ini Bapak Ibu, nanti selepas dipaparkan ini, Bapak Ibu kita tanya jawab. Selepas tanya jawab, insya Allah nanti Bapak Ibu, Ayah Bunda semua bisa memilih divisi mana yang Ayah Bunda, Bapak Ibu semua berkenan bergabung di situ. Jadi di komite mah gitulah ya. Jadi sifatnya relawan kita itu. Jadi mana yang lebih disukai ya silakan memilih divisi mana, tapi tentu tidak ditumpuk di situ. Gitu. Jadi yang berkenannya di mana nanti kita bisa akomodir. Dalam hal ini sekretaris komite Pak Sigit yang akan mengeposkan Ayah Bunda semua ke divisi yang berkenan di situ. Jadi berkenannya misalkan di divisi apa gitu, silakan nanti Bapak Ibu sahabat semua bisa memilih divisi mana yang disukai. Nah, silakan ya disimak dan insya Allah ini sudah direkam dan bagi Bapak Ibu sahabat kita yang berhalangan hadir, kita akan share rekaman YouTube-nya, bisa disimak terutama pemaparannya dan mulai besok sudah memilih divisi mana yang dipilihnya. Selepas itu nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp komite dan nanti setelah itu Ayah Bunda bisa mengikutinya. Bisa terus bergabung bersama-sama gitu ya. Bergabung bersama-sama di komite ini insya Allah. Nanti Ayah Bunda akan ada nama angkatan ya. Nama angkatan gitu, nama angkatan nama angkatannya gitu. Nah, selain nama angkatan nanti tentu punya ciri khas masing-masing ya. Setiap angkatan itu punya ciri khas masing-masing. Nanti Ayah Bunda bisa menyesuaikan terus berkembang ya, terus berkembang dengan angkatan komitenya masing-masing. Karena Ayah Bunda yang lumayan kontribusinya sangat Ini besar. niat banget gitu bikin kegiatan apa gitu-gitu loh maksudnya. Kita skip dulu nampaknya kebuka tuh. Nah, ini gambarannya ya Bunda, ini baru draft. Kenapa Pak Hasan baru draft? Karena kita ini belum mendapatkan plan dari sekolah. Jadi dari sekolah dulu, maka kita turunkan ke program kerja kita. Dari sekolahnya belum kita dapat. Jadi ini baru draft gitu ya. Draft program kerja Komite SMP DTB Seko Putra. Di kemudian nanti detailing sampai dengan RAB-nya keluar gitu ya. Nah, ini di 3 tahun saya jadi ketua ini menyisipkan gitu ya. Oke. Menyisipkan dengan tagline ini ya, Bapak Ibu sahabat semua. Kalau tahun pertama saya jadi ketua komite namanya tagline-nya dekat, cepat, bermanfaat. Tujuannya karena memang kala itu ada penyesuaian dari komite online kalau boleh dibilang seperti itu di angkatan senior saya Pak Riza waktu itu. Jadi Pak Riza sebelumnya Pak Oce itu ada Bu Ika juga ya Bu Ika. Jadi dahulu responnya karena kondisi pandemi kurang cepat pertimbangan saya gitu. Seperti itu terus dekat karena waktu itu saya berpikir kita harus menghadirkan media sosial dalam Instagram memberikan informasi yang dekat gitu kepada wali santri terutama bermanfaat ya kita menebar manfaat dan di akhir-akhir ini saya share mengajak kepada sahabat semua yaitu dengan tagline-nya adalah khidmat bersahabat. Kita berkhidmat di komite, kenapa salah satunya disebut khidmat? Ayah Bunda semua, kita ini tidak mendapatkan gaji di komite, tidak digaji itu. Jadi betul-betul kalau diniatkan khidmat kita menikmati
amanah ini, kebersamaan ini di komite ini insya Allah. Terus bersahabat bagaimana? Bersahabat dengan sekolah, bersahabat dengan sesama wali santri, bersahabat juga dengan anak-anak kita. Tujuannya seperti itu, sahabat-sahabat, rekan-rekan komite Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu, boleh jadi usianya ada yang lebih senior dari saya usia 42 tahun. Mungkin anak saya ini anak kedua yang ada di SMP DTP Eko Putra. Nah, anak ayah bunda, Bapak Ibu semua mungkin anak ketiga, keempat, kelima. Jadi saya mohon kita bersama-sama saja. Nah, ini program kerja. Jadi nanti ada beberapa gitu ya, ada beberapa divisi yang sudah disiapkan hasil rancangannya itu. Sebentar saya cek dulu. Nah, ini saya share di BPH yang sudah di-share Pak Sigit ya. Nah, ini yang sudah disiapkan ada apa saja Pak Hasan. Nah, ini sahabat semua, ya seperti yang saya sampaikan awal tadi, karena sahabat semua ini masuk ke komitenya belakangan dari kami, otomatis mohon keikhlasannya sahabat semua berposisi sesuai dengan awal, yaitu sebagai anggota divisi nantinya. Ya, seperti itu. Sebagai anggota divisi. Tujuannya sahabat semua mengikuti berjenjang lah ya, begitu, berjenjang. Tapi sekali lagi saya sering mengulang, saya sangat terbiasa dengan hal-hal yang baru, suasana baru, ide-ide baru, saya sangat sangat terbuka. Nah, baik, kita masukkan ya. Jadi ini struktur organisasinya Bapak Ibu sahabat semua. Untuk BPH, Badan Pelaksana Harian, yaitu ketua, ya, dari tahun ke tahun biasanya ketua itu wali santri kelas 9. Kecuali tahun kemarin, dikarenakan wali santri kelas 9 tidak ada yang berkenan jadi ketua, akhirnya saya wali santri kelas 8 waktu itu yang jadi ketua. Nah, saat ini memang wali santri kelas 9 saya sendiri yang jadi ketua. Jadi ini budaya, bukan tertuang dalam ADART. Jadi ketuanya adalah wali santri SMP DTB Eko Putra, tetapi tidak tertuang harus wali santri kelas 9. Tetapi biasanya dari budaya, boleh dibilang ya, budaya ataupun kebiasaan organisasi komite di kita itu wali santri kelas 9 yang jadi ketua. Dahulu para pendahulu saya, Pak Riza, Pak Oce itu wali santri kelas 9. Nah, sekretaris ini wali santri kelas 8 ya, kelas 8. Wali santri kelas 8 untuk sekretaris 1. Nah, bendahara 1 dan bendahara 2 ini ditempatkan wali santri kelas 8 dan wali santri kelas 8 juga. Untuk bendahara 1 dari 2 tahun terakhir, kami malah 3 tahun terakhir yang saya ketahui, bendahara 1 ini karena memerlukan pencairan ataupun diperlukan interaksi yang intens bersama kepala TU itu dari yang domisili di Bandung. Nah, ini sebagai ancang-ancang juga buat sahabat angkatan kelas 7 sekarang gitu, komite kelas 7 sekarang, ini ancang-ancang untuk tahun depan ini salah satunya rekan-rekan nanti jadi bendahara 1 ya. Selanjutnya bendahara 2 itu kalau domisili bebas di mana saja gitu ya. Bendahara 2 itu domisili di mana saja, yang penting ya mau belajar ataupun sudah mengerti tentang pelaporan keuangan seperti itu. Baik. Kalau yang selanjutnya divisi kami menyebutnya menyederhanakan namanya divisi K9. K9 itu kalau di angkatannya yang terdahulu ada namanya tim task force gitu. Zaman dahulu Pak diketuai Pak senior saya begitu. Kalau kami di 2 tahun terakhir dan sekarang masuk ke ketiga, disederhanakan bahasanya jadi divisi K9 sesuai dengan angkatan anak-anaknya, divisi K9 Sarfaras gitu ya. Sekarang angkatan Sarfaras kelas 9-nya, kelas 8 angkatan Mujadid ya, angkatannya Pak Sigit ya, alhamdulillah, dan rekan-rekan. Nah, divisinya untuk
divisi K9 ini semua wali santri kelas 9. Nah, angkatan sekarang banyak yang terlibat alhamdulillah dan bahu-membahu sudah merancang membuat plan kegiatannya. Nah, ini nanti terpotret semuanya, semua aktivitas akan selalu di-share di grup WhatsApp dan diarsipkan di Instagram gitu. Selanjutnya divisi pendidikan sampai divisi Sarpras gitu ya. Dan divisi entrepreneur, semua ketua divisinya dari wali santri kelas 8. Nah, rekan-rekan, mohon keikhlasannya diposisikan menjadi anggota divisi terlebih dahulu atau sekretaris 2. Nah, siapa yang berkenan sekretaris 2 yang senang dengan administrasi, yang senang dengan menyusun laporan, silakan menjadi sekretaris 2 di situ. Nanti kolaborasi bersama Pak Sigit insya Allah. Baik, lanjut ya, ini divisi pendidikan ya. Nanti saya paparkan agendanya apa, program kerjanya apa, terus divisi kesehatan sudah ada nih. Wali santri ini dominan dokter dan praktisi kesehatan yang di sini. Bidan juga ada dahulu. Divisi Daksos Ibu Fitri, Ibu Devi, ini wali santri kelas 8. Dan harapan ada yang domisili di Bandung untuk divisi Daksos. Divisi Daksos mah tukang ngejenguk asatid yang sakit, orang tua yang sakit, terus anggota komite juga yang sakit. Itu bisa kita jenguk. Divisi Humas itu memegang Instagram dan bikin konten-konten seperti itu dan berkomunikasi dengan Wakahumas dan staf-staf Wakahumas. Divisi sarana prasarana ini divisi sarana prasarana berkomunikasinya dengan Waka ya, Wakil Kepala Sekolah Bagian sarana prasarana, termasuk mengakomodir jika ada wali santri yang apa namanya itu komplain perihal sarana prasarana yang ada di sekolah, begitu kita akomodir. Selanjutnya divisi entrepreneur, ini tahun kedua ada divisi entrepreneur. Tahun kemarin belum jalan. Nah, kalau tahun sekarang mau dicoba kembali divisi entrepreneurship. Tujuannya adalah menjadikan divisi entrepreneur ini sebagai forum silaturahim wali santri, dan di kemudian jika ada keuntungan itu bisa disumbangkan kepada komite, nanti bisa didistribusikan kemana komite itu, tentu di kegiatan sosial dan juga di misalkan contoh di kegiatan P2M gitu. P2M-nya kelas 9 yaitu bakti kepada masyarakat ataupun bakti kepada rumah yatim, bakti kepada kemarin itu yang angkatan Ijtihad itu sampai ke panti jompo begitu, terus ke tunanetra gitu. Ini perlu dana untuk P2M ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini divisi pendidikan programnya, ini sampel yang tahun kemarin. Ini di skip saja, langsung ke program kerjanya. Reward bulanan, ada reward bulanan ya, reward bulanan, training motivasi, reward class meeting. Class meeting itu tiap pergantian semester Bapak Ibu, bimbingan karir sekolah lanjutan ini berada di sini, bekerja sama dengan divisi K9 gitu. Jadi bimbingan karir sekolah ini kita membuat webinar mendatangkan sekolah-sekolah potensial gitu. Man IC, terus Man IC, selepas Man IC itu terus mendatangkan kakak-kakak yang imam hatib di Turki, imam hatib gitu. Terus selanjutnya juga menghadirkan dari Krida Nusantara gitu. Terus selanjutnya juga menghadirkan dari Al-Bayan Sukabumi begitu. Dari sekolah-sekolah potensial, dan sasarannya untuk siapa? Untuk wali santri kelas 9 dan siswa kelas 9. Begitu. Mitra link beasiswa ini sebagai sebagai rekomendasi. Selanjutnya psikotes kelas 7. Jadi nanti kita komunikasi, ini sampel program ya, ini belum keluar dari sekolahnya. Jadi ini gambaran saja. Namanya juga draft ya. Selanjutnya prestasi siswa juga nanti ada anggaran yang disiapkan di komite gitu. Selanjutnya program project PJBL, saya lupa lagi kepanjangan PJBL apa ya. Intinya di situ ada project dan kita learning. Gimana Pak? Maaf. Project based learning, Pak. Oh ya, makasih Pak Sigit. Project based learning ya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Nah, selanjutnya sekolah inspirasi, ini parenting. Dan ini agenda bulanan Bapak Ibu. Nah, untuk di sini sekolah inspirasi parenting
Sekolah Inspirasi, mohon maaf. Sekolah Inspirasi ini sudah tahun keempat kita adakan, dan tahun kemarin baru via Zoom. 2 tahun kemarin baru via Zoom. Malah 3 tahun yang kemarin via Zoom begitu. Dan yang jadi MC-nya kita nih, Ayah Bunda, gitu. Kita yang jadi MC-nya. Nanti saya share juga di grup WhatsApp kita ini. Kita ada apa namanya itu ya, ada training kemarin itu ya, kita sharing session lah ya, sharing session tentang public speaking on camera. Ya, bismillah saya sendiri sebagai coach public speaking, jadi sharing session saja, kita discuss bagaimana caranya menjadi MC di depan kamera, MC Zoom gitu. Karena berbeda kalau kita MC tatap muka dan MC melalui Zoom. Nah, ini ada rekamannya juga, nanti Ayah Bunda bisa mengaksesnya di YouTube komite. Nah, seperti itu. Jadi ini siap-siap sih kalau besar harapan rekan-rekan di kelas 7 sekarang, komite kelas 7 sekarang ini aktif dan tidak sungkan-sungkan memperlihatkan kemampuannya ataupun mau belajar, kuncinya di situ. Mau belajar sama-sama ya. Seperti itu. Itu divisi pendidikan. Selanjutnya divisi kesehatan. Ya, tahun lalu Dr. Arif. Jadi penambahan alkes. Jadi kemarin setiap semester kita tambahan alkes di UKS gitu. Alkesnya apa? Sesuai dengan permintaan waka kesiswaan ya Ustadz Dedi, dan stafnya Budian, staf UKS itu. Nah, selanjutnya suplemen dan vitamin, kemarin madu dan susu kita distribusikan terus untuk 12 kelas. Untuk tahun sekarang adalah 13 kelas karena angkatan Ayah Bunda ada 5 kelas begitu ya. Selanjutnya poster kesehatan, penampingan sekolah sehat, makanan tambah, suplemen ini yang kemarin menyesuaikan budget kemarin. Selanjutnya penambahan alkes sudah suplemen dan vitamin kelas 12 ini belum diagendakan, ini baru draft kemarin, budgetnya belum siap. Selanjutnya penampingan itu ke pasti lagi ini ya. Selanjutnya kemarin ada program live IG sehat bersama komite. Kemarin mendatangkan ahli gizi, itu diskusi by live IG. Itu kita adakan diskusi melalui live IG kemarin. Kita adakan seperti itu. Rekamannya ada ya Bunda, bisa diakses. Selanjutnya divisi humas ya. Nah, divisi humas home visit ini, home visit itu kalau ada santri yang apa bahasa yang lebih tepatnya ya, pengen kembali ke rumah ya. Pengen kembali ke rumah. Jadi ya setiap tahun ada seninya saja Bapak Ibu sahabat semua. Jadi rata-rata di kelas 7 yang tidak betah pengen pulang ke rumah. Jadi ada home visit itu dalam artian itu pihak sekolah dan kadang-kadang mengajak komite gitu, mengajak komite karena memang perlu hadir juga dari sisi orang tua gitu ya, sesama orang tua, mohon maaf. Pengelola medsos Instagram dan YouTube yang lebih aktif di Instagramnya. Broadcast juga wawancara program kerja belum terrealisasi yang kemarin, membantu semua divisi perihal sosialisasi pada pihak terkait, dan tentu yang tadi diulang lagi, kerjasama dan komunikasi terus bersama Wakahumas dan stafnya. Begitu. Selanjutnya divisi dakwah dan sosial, Daksos ini bantuan untuk santri beasiswa. Ini ada anggarannya karena memang ada program subsidi ya, seperti itu. Tetapi yang kemarin memang di sekolah kita tidak ada lagi santri beasiswa ya, karena memang santri beasiswa difokuskan di Serua ya, di DT Serua gitu. PHBI dan PHBN juga ini programnya, komunikasi dengan sekolah lagi-lagi. Terus selanjutnya juga sedekah harian, reward umroh ini yang angkatan Saif atau Tauhid ini ada reward umroh tapi diganti kala itu menjadi apa begitu, saya lupa lagi di angkatan Padudin itu. Selanjutnya dana duka manajemen ataupun anggota komite, dana suka manajemen, dana duka wali santri, dan dana suka wali santri gitu. Jadi kita ada anggarannya. Misalkan contoh manajemen ataupun siwira sekolah sakit misalkan, ada anggaran jenguk 500.000 kemarin disepakati begitu, dan spesifiknya jika sampai masuk perawatan yang lama ataupun masuk rumah sakit gitu.
Tidak hanya itu, anak, istri ataupun pasangannya juga kita berikan dana jenguk begitu untuk sivitas sekolah. Seperti itu. Termasuk santri gitu dan juga wali santri. Nah, untuk santri sama angkanya tuh 300 ya. 300 atau 500 ya. Mohon maaf nanti dicek lagi di RAB. Yang pasti kalau wali santri dananya 300. Kalau wali santri ada yang sakit, masuk rumah sakit, nah kita jenguk nih sama divisi dakwah dan sosial. Kalau berhalangan kita kirim by transfer. Harapannya sih kita selalu jenguk begitu. Nah, kita selalu jenguk, datang ke situ silaturahim begitu. Maka memang divisi dakwah dan sosial ini perlu tim yang lebih gemuk begitu dibanding dengan humas misalkan. Seperti itu. Selanjutnya divisi sarana prasarana, pengadaan handphone kemarin. Selanjutnya tidak terrealisasi program yang ini karena memang menjadi sponsor kita. Selanjutnya sarana sekolah sehat gitu kemarin juga alhamdulillah terrealisasi. Sarana kebersihan asrama juga kita bisa berikan sapu, terus yang lainnya. Intinya ini kerjasama dengan wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana tahun ini dan 3 tahun kemarin adalah Ustadz Malik. Begitu. Selanjutnya divisi entrepreneur, ayah bunda, sahabat semua, ini belum terrealisasi secara utuh tahun kemarin ya. Baru kita support dana saja waktu itu, support dana di agenda OHA, open house DT gitu, SMP DT Beseko. Jadi kita support dana dan dibelikan apa waktu itu dan lagi-lagi kerjasama dengan sekolah. Nah ini harapannya di divisi entrepreneur ini potensi silaturahim niaga wali santri ini ya. Selanjutnya kemarin juga di divisi entrepreneur ini barangkali ada ayah bunda yang mempunyai bisnis ini bisa diiklankan di sekolah inspirasi gitu. Nah, adapun jika ingin jadi sponsor nanti dicantumkan di logo perusahaannya di mana di flyers ataupun di brosurnya sekolah inspirasi. Jadi nanti misalkan usahanya ayah bunda ingin ditampilkan logonya nanti ya tidak dibatasi angkanya, jadi nanti kita jadikan reward begitu, misalkan ada gift apa dari perusahaannya gitu, itu bisa jadi hadiah untuk kegiatan sekolah inspirasi begitu, ataupun nanti kemudian dikembangkan lagi di selain sekolah inspirasi dikembangkan lagi di open house misalkan. Terus ada sasarannya. Tahun kemarin belum terrealisasi, kita rencananya mau beli tenda ya. Mau beli tenda, di angkatan sebelumnya tendanya itu tenda kesehatan saja. Di angkatan kemarin itu pengennya sih kita beli tenda untuk apa? Untuk hadir di bazarnya pengajian hakim. Jadi saya sih mikir simpelnya itu wali santri yang mempunyai usaha-usaha, brosurnya simpan saja di situ gitu. Supaya berniaga sesama muslim kan seru banget tuh. Yang misalkan contoh bisnisnya baja untuk membangun rumah misalkan, ya udah daripada beli yang lain ya ke sesama wali santri kan seru juga gitu. Nah, seperti itu. Itu contohnya, nanti pengembangannya di angkatan sekarang insya Allah. Belum diskusi mendalam ini, baru draft ya. Selanjutnya tim K9, ya bunda semua. Nah ini tim K9 ini sebagai referensi dan highlight saja, ya bunda semua. Membuat jaket angkatan, buku tahunan, setelan jas atau eksklusif, alhamdulillah di angkatan kami di 2 tahun terakhir ini selalu ada namanya untuk santri begitu. Di tahun sebelumnya malah kita kerjasama dengan Syamil Quran dan dapat sponsor juga gitu setengah harga gitu. Jadi anggarannya kelebihan anggarannya kita bisa berikan buat anak-anak gitu ya. Selanjutnya plakat wisuda, reward tryout, reward kelas terbaik gitu. Kemarin sempat ada diskusi camping silaturahim oleh santri kelas 9 tapi tidak terrealisasi. Ini seminar bimbingan sekolah lanjutan alhamdulillah terrealisasi. Terus rihlah alhamdulillah terrealisasi kemarin ke Jogja rihlahnya. Terus ke apa namanya itu Lavatur. Lavatur tuh ke Merapi gitu kemarin alhamdulillah. Gua Pendul lupa lagi sih ya nama-namanya, tapi ada arsipnya. Kita kemarin membuat live talk show dengan anggota komite yang mendampingi rihlah di sana. Saya sendiri berhalangan hadir
dan kurang fit sepulang membimbing umroh, jadi saya tidak mendampingi kegiatan, tapi saya mewawancara rekan anggota komite yang mendampingi gitu. Dan alasan lebih kuatnya sebetulnya saya mempersilahkan karena jatahnya hanya 2 seat gitu ya, jatahnya hanya 2 seat. Saya sengaja mempersilahkan anggota komite kelas 9 untuk karena memang kalau saya kan masih ada potensi tahun ini nih gitu mendampingi gitu. Jadi saya memberikan seat saya untuk anggota komite kelas 9. Nah, itu sih lebih beralasannya seperti itu, bukan karena males juga sih. Bukan gitu, enggak juga sih. Kalau saya biasa selagi sehat terus mampu mendampingi ya mendampingi. Itu ayah bunda semua ini draftnya gitu, draft program kerja. Mari kita tanya jawab gitu ya untuk pendalaman. Tujuannya adalah ya bunda semua untuk memahami program kerja dan di kemudian ayah bunda semua tidak ragu memilih divisi mana yang mau dipilih menjadi rekan-rekan sahabat semua gabung di divisi itu deh. Saya senang tuh divisi itu ya karena memang lagi-lagi perlu saya sampaikan ayah bunda semua di komite ini adalah sifatnya sukarela, tidak ada paksaan begitu. Kita sama-sama saja membangun komite ini insya Allah. Silakan ayah bunda dan saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Hasan atas penyampaian paparannya. Langsung saja mungkin ya Bapak Ibu, kita melakukan pendalaman melalui diskusi. Monggo jangan sungkan-sungkan untuk terbuka menyampaikan apa yang ada di benaknya. Siapa duluan nih? Silakan dipersilakan. Bu Ika, sudah Ya. open mic seperti. Silakan Wika. Silakan Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim semuanya. Ayah bunda Pak Hasan, alhamdulillah jadi ketemu lagi di sini. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Untuk program-program yang tadi dipaparin, alhamdulillah kan karena sebelumnya waktu angkatan kakaknya semuanya udah dicoba. Saya mau nyoba yang belum ada. Mungkin ikut yang entrepreneurship ya. Betul, alhamdulillah Bu Ika, alhamdulillah. Yang lain udah dicoba semua. Alhamdulillah. Mungkin itu aja Pak Hasan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Itu makin sukses. Amin, amin, amin ya Allah rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin tidak harus langsung menyatakan. Kalau sudah yakin mau menyatakan boleh, tapi kalau ada yang perlu ditanyakan dulu, Iya. didiskusikan dulu silakan ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan-jangan jadi ini nih, wah saya harus milih nih gitu. Monggo mungkin dari Pak Agung atau Bu Rinrin yang sudah open kamera dulu. Pak Agung ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Perkenalkan saya Agung, saya dari Padalarang. Oh, Saya itu caket atuh. saya orang tua dari dia, Tujuh Umar, Pak Syahi. Alhamdulillah. Saya mau nanyakan, Ustadz, kalau di komite ini itu kita independen atau masih di bawahnya manajemen dari DT gitu, Ustadz? Baik. Kalau struktur organisasi kita langsung tiktak saja, Bunda ya. Dari struktur organisasi kita independen. Jadi kita bukan bawahannya kepala sekolah, bukan bawahannya kepala sekolah dan kita lebih tepatnya mitra lah ya, mitra seperti itu. Nanti saya share undang-undangnya ya. Khawatir saya kurang tepat ada undang-undangnya. Kemarin juga saya menghadiri apa nama itu undang-undang komite. Nah, menghadiri pemberian pemberian sumbangan dari pemerintah gitu kepada sekolah gitu. Saya ikut hadir dan yang menjadi penyelenggaranya adalah komite gitu. Gitu. Jadi independen. Jadi kita bisa mengkritik sekolah, memberikan masukan seperti itu ya. Itu. Nah, seperti itu ya Bunda semua. Itu jadi independen. Kita
bukan bawahannya sekolah. Nah, tetapi karena memang anggarannya melalui kepala TU gitu ya, gitu. Nah, anggarannya melalui kepala TU, jadi ayah bunda seperti sambutan hari Sabtu kemarin, jadi dari SPP itu dialokasikan untuk dana komite. Nah, dana komite untuk menggulirkan kegiatan-kegiatan yang tadi saya paparkan. Jadi kita memberikan laporan gitu, laporan keuangan kepada kepala TU untuk diaudit gitu ya. Maksudnya untuk diaudit, tapi dalam artian bukan kita bawahan, tetapi untuk diawasi gitu ya, diaudit apakah sudah betul laporan dari bendahara komite, terus kegiatannya dilaporkan seperti itu. Nah, seperti itu Pak Agung kedudukannya. Baik. Terima kasih Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Sudah oke? Oke, terima kasih. Bisa sedikit lanjut. Nah, terima kasih Pak Agung. Hmm. Berikutnya dari ayah bunda yang lain. Bu Rinrin sudah open kamera mau menyampaikan sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rinrin, bundanya Rizal 7B. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di Ciwaruga, Pak Hasan. Caket atuh. Mohon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi dari waktu pas Zoom waktu itu saya agak tertarik di divisi pendidikan itu. Nah, yang saya tanyakan itu, jadi setiap ada seminar atau kegiatan parenting berarti kita yang nyusun kayak pemateri siapa, terus MC dan acara dan lokasinya juga itu kita yang menyiapkan gitu ya Pak. Betul Bu. Betul. Jadi yang tadi kita paparkan itu organizernya adalah divisi pendidikan. Jadi yang menyiapkan MC-nya, terus kemudian yang menghubungi narasumbernya. Nah, itu kegiatan bulanan untuk sekolah inspirasi. Selain yang tadi juga disampaikan ya divisi pendidikan, kegiatan-kegiatannya. Seru sih itu. Jadi kalau tahun sekarang sih saya memimpikan hybrid begitu. Jadi kayak sekolah inspirasi itu misalkan mendatangkan narasumbernya itu kemarin ada dari luar, ada juga dari psikolog gitu ya. Bunda Evi, Bunda Medina kemarin itu psikolog internal Darut Tauhid kita datangkan. Saya terpikir hybrid nanti. Jadi apalagi Bu Rinrin berada di Ciwaruga, kita bisa adakan di Masjid Ekom misalkan nanti kita list gitu. Nah, gitu ya. Kita list berapa orang yang akan hadir dan kita buat hybrid, ada yang hadir dan ada juga via Zoom begitu. Sekolah inspirasi ini sifatnya wajib ya Bunda diikuti oleh wali santri dan ada itu persensinya begitu. Gitu. Sama ini Pak Hasan, Pak Sigit mau nanya, saya kan punya balita, apakah memungkinkan bergabung di komite gitu? Sedangkan ya ada mungkin bunda-bunda yang lain juga ada yang punya balita, apakah ini komite itu khusus untuk yang tidak punya balita, misalkan gitu Pak Hasan? Pak Sigit silakan dijawab Pak Sigit. Tidak dari saya terus, silakan Pak Sigit. Ya, sepanjang yang saya baca itu tidak ada aturan ya yang melarang punya balita atau enggak. Saya juga punya balita, Bu. Tidak ada larangan ya. Monggo silakan. Alhamdulillah. Ya betul kata Pak Sigit. Kalau Pak Sigit itu memang tepat banget ya dari sekretaris itu karena memang terbiasa dengan aturan dan membaca aturan. Jadi segala sesuatu itu dengan berdasar gitu ya. Nah, jadi tidak ada larangan, tidak ada ketentuan harus seorang yang tidak mempunyai beban anak gitu. Enggak juga, bawa aja nanti anaknya ke acara nanti gitu, bawa aja nggak apa-apa. Sama-sama kok, sama-sama membangun komite ini insya Allah. Begitu Ibu. Baik, silakan yang lain Ayah Bunda. Yang tidak bisa open cam juga bisa open mic-nya untuk komunikasi. Silakan. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam warahmatullahi Sigit. wabarakatuh. Izin bertanya,
dari sekian divisi tadi, kira-kira divisi mana yang keharusan hadir langsung di Bandungnya minim gitu Pak Sigit, Pak Hasan. Karena saya kebetulan dari Depok, jadi dan saya kebetulan juga masih bertugas di kantor, jadi mungkin waktu yang kosongnya hanya weekend. Kira-kira bisakah dapat informasi divisi mana yang frekuensi ke Bandungnya nggak harus sering? Itu mungkin Pak Baik, baik. pertanyaan. Sehingga artinya sekalipun kontribusinya nggak setengah-setengah gitu loh Pak. Takutnya nanti ada saya ikut divisi A ternyata harus sering ke Bandung gitu kan Pak, di weekdays lagi itu. Mohon izin saya mungkin belum bisa untuk Baik. di bagian itu. Baik. Mana struktur tadi itu? Oh, loncat ya. Ini Ibu, saya share ya ini. Gitu ya. Semua divisi bisa bergabung. Jika tidak bisa datang langsung, megangnya adalah pembuat laporan keuangan, biasanya begitu. Jadi membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada bendahara, itu virtual dimanapun itu. Nah, seperti itu. Mau di divisi kesehatan silahkan, divisi Daksos silahkan. Yang kemarin rapih pembuatan laporannya divisi Daksos, itu keren banget, bagus. Selanjutnya divisi Humas ya tinggal asal seneng nulis gitu. Divisi Humas itu bikin caption kalau ada update apa-apa kan by handphone, di handphone gitu ya, di handphone masing-masing. Jadi nanti punya passwordnya Instagramnya komite begitu. Jadi itu bisa juga. Divisi Sarpras, sarana prasarana ini bisa divisi yang lebih kurus karena memang tidak terlalu banyak programnya, lebih banyak komunikasi dengan Wakasarana gitu. Divisi entrepreneurship itu kalau Ibu suka dengan dunia bisnis gitu dan senang dengan bazar gitu misalkan seperti itu bisa sekalian ngejenguk anaknya di pengajian Agim di setiap awal bulan biasanya. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang bisa Ibu emban amanah tersebut. Begitu. Insya Allah. Baik Pak Hasan. Terima kasih informasinya, saya coba pertimbangkan dulu ya Pak. Boleh. Pak Sigit Ya, barangkali syukur. ada Ya. Afwan. Barangkali ada tambahan silakan Pak Sigit. Saya kira cukup Pak, tadi sudah memadai Pak jawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Silakan Ayah Bunda, bisa open mic. Bagi yang tidak bisa open cam, bisa open mic saja. Waktu kita sampai dengan jam 9. Atau lebih cepat lebih baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita komunikasi ya, supaya puas Ayah Bunda. Supaya puas, Ayah Bunda juga bisa memilih yang mana. Silakan. Nah, Pak Indra sudah open cam. Silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fajri. Saya baru berkecimpung di dunia mondok nih. Alhamdulillah. Jadi kami baru memulai menempatkan anak pertama kami di pondok pesantren. Aduh, udah nggak bisa tidur dari kemarin kayaknya nih. Nah, Ustaz? Nggak bisa tidur dari kemarin nih kayaknya nih. Ingat anak terus. Astagfirullahaladzim, ya benar ya. Masya Allah. Ternyata Masya Allah. saya berkesan banget dengan sambutannya Pak Hasan Basri ini waktu kemarin saya kehilangan teman ke masjid. Iya betul. Betul. Masya Iya. Allah. Ya, ngelihat video penerimaan santri baru itu diulang-ulang aja terus di kemarin. Kalau nangis sama berarti kita Pak. Iya betul. Kalau saya jujur aja suka nangis sih, karena sayang lah ke anak. Ya Allah ya Rahman. Ya. Lihat video yang ini aja, yang bukan anak saya merasa pas Faris, pas melepas Farhan gitu ya. Gimana ya, kita kan pengen selamat sampai ke surga bersama anak-anak kita terjadi ya. Masya Allah. Ya lanjut Pak. Jadi kita mengenang nih pakai rasa nih. Ya kebetulan nama anak kita sama Pak. Jadi nama anak saya Farhan. Alhamdulillah Adam sama. di 7A. Alhamdulillah. Ya mungkin yang sedikit berbeda, anak kami selama pendidikan dasar dia nggak pernah mendapatkan pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin sekitar setengah tahun kemarin tuh kami asik berkonsultasi aja dengan guru-guru di sejak Farhan diterima di Darut Tauhid itu kami berkonsultasi aja dengan
dengan guru-guru seperti Ibu Ustazah Kamila, kemudian gimana cara mempersiapkan anak kami yang notabene baru ya di dalam mengenyam pendidikan dasar di Indonesia gitu. Nah, saya karena sering kami sekarang saat ini domisili di Norway ya, tapi orang tua dari neneknya Farhan itu tinggalnya di Cilenyi, jadi insya Allah salah satu pilihan kami jatuh pada Darut Tauhid di Bandung itu supaya gampang ditengok sama neneknya gitu. Nah, ya terus kemudian saya merasa ingin punya kontribusi lebih gitu terhadap pendidikan anak saya ya, yang selama ini tuh selalu direncanakan dan diajarkan tuh oleh orang asing gitu. Jadi kadang-kadang kontribusi kita sebagai orang asing di negaranya mereka tuh nggak terlalu dipandang atau diambil sebagai sebuah ide gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih dengan anak kami mulai belajar di Indonesia, dan mudah-mudahan saya juga bisa ikut berkontribusi gitu terhadap kemajuan atau perkembangan pendidikan anak-anak gitu ya. Karena mungkin ada di antara kita, salah satunya kami gitu ya, pernah merasakan atau mengenyam sistem pendidikan di luar. Jadi bukan maksudnya artinya anak-anak kami gitu ya. Kami melihat sendiri bagaimana pendidikan di sini gitu dibandingkan dengan Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah masukan nantinya gitu ya. Nah, terus yang paling dasar yang paling kami ingin tanamkan kepada anak-anak tuh supaya mereka menjadi syiar gitu, mereka dimanapun mereka berada. Ya, jadi saya mudah-mudahan, nggak tahu juga saya apakah bisa berkontribusi karena kami jauh ya. Mudah-mudahan mungkin divisi pendidikan atau dakwah dan sosial itu mungkin mudah-mudahan bisa jadi ladang amal kami nantinya ke depan gitu. Nah, tapi itu halangan kami, Pak Hasan. Jadi kami jarang-jarang gitu pulang ke Indonesia gitu, yang pada akhirnya membuat interaksi jadi nggak terlalu intens ya. Ya mudah-mudahan sekarang dengan zamannya Zoom meeting, kami tetap bisa update informasi-informasi yang ada di komite ataupun dari sekolah gitu. Ya. Begitu Ustadz Hasan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu jadi saya kemarin dipanggil Ustadz sama MC itu ya. Kalau saya di komite itu biasa Pak Hasan saja. Walaupun di luar memang tidak bisa dipungkiri karena profesi jadi narasumber radio dan pembimbing umroh pada dipanggil Ustadz. Cuma kalau di kita di komite untuk menyamakan kita sesama orang tua ya Pak Hasan sih lebih nyaman gitu. Seperti itu Pak Indra. Terus Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih silaturahimnya dari Norwegia. Nanti beraktivitas banyak dari Norwegia. Jadi Pak Indra untuk kontribusinya nanti kemudian bisa jadi MC sekolah inspirasi gitu. Nanti saya share juga sih ke grup WhatsApp kita sampel kegiatan sekolah inspirasi di mana MC tersebut para wali santri bergiliran, biasanya duet 2 orang gitu. Itu yang kemarin juga. Kalau yang di luar negeri belum ada. Ya, nanti boleh jadi Pak Indra menjadi orang pertama yang jadi MC dari Norwegia. Ingat Norwegia, saya ingat pemain sepak bola Manchester City, Erling Haaland gitu ya, kemarin juara gitu. Jago banget ngegolinnya dia. Nah, jadi itu kontribusinya. Terus selanjutnya Pak Indra punya kajian-kajian tumbuh kembang di luar negeri juga menjadi khasanah yang sangat menarik ya Pak Sigit. Nanti jadi itu menjadi input-input yang luar biasa untuk sekolah kita kan. Ya banyak hal sih. Intinya mah dikomunikasikan dengan cara terbaik. Insya Allah bisa terus berkembang memberikan kontribusi kepada sekolah kita
gitu ya, insya Allah. Jadi tidak terbatas Pak Indra, tidak terbatas jarak waktu, yang pasti nanti menyesuaikan. Misalkan contoh sekolah inspirasi itu rata-rata dilaksanakan hari Sabtu jam 9, rata-rata hari Sabtu jam 9. Itu kemarin-kemarin selama 2 tahun terakhir itu melalui Zoom begitu. Jadi kalau misalkan jam 9 waktu Indonesia, jam 9 pagi, itu jam berapa di Norwegia, Bapak? Kita punya dua apa istilahnya, ada daytime saving itu ya. Jadi di saat winter itu perbedaan waktunya 6 jam. Jadi kalau jam 9 berarti jam 3 pagi. Wow, Tapi kalau di musim summer perbedaan waktunya jadi 5 jam. Masya Allah. Ya, Masya jadi Allah. jam 4 pagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya sih jujur saja menyambut, sangat menyambut itu, dalam artian tuh ini menjadi wawasan yang sangat luas gitu ya untuk orang tua yang lain ya Pak Sigit ya. Alhamdulillah ini di generasi Bu Ika juga nampaknya seru juga kan, kalau misalkan MC-nya di Norwegia satu, di Bandung satu, kan seru banget gitu. Itu bisa talk show-nya kan luar biasa. Itu seru lah ya, memberikan hasanah yang sangat luar biasa. Begitu. Tetap berjuang Pak Indra sebagai wali santri yang melepas. Ya saya sih 2 minggu mah inget terus Pak. Tiba-tiba bangun jam 2 malam. Bangun. Ya Allah, anak saya lagi ngapain ya? Nangis saja. Gitu. Saya sudah bersepeda ke bawah. Iya, Alhamdulillah. Nah, saya sekarang tidak bisa leluasa sepedahan ke sana karena aksesnya sekarang ditutup Bu Ika. Akses masuk ke Jalan Tembus itu ditutup. Jalan Tembus ditutup. Ini kita tembus-tembusan. karena kebijakan SMA. Nah, santri-santri SMA ini ada yang keluar ya. Banyak yang keluar, akhirnya ditutuplah aksesnya seperti itu. Pak Indra dan yang wali santri yang baru memasukkan anaknya ke SMP gitu ya, ke pesantren, mohon maaf ya. Izin sharing sedikit saja. Mohon tidak panik kalau misalkan ada kabar anak kita, misalkan contoh ya anak kita istilahnya tuh dari sisi misalkan nangis terus gitu ya, maka tidak panik, jangan panik. Jadi namanya juga perlu waktu gitu. Terus selanjutnya misalkan anak kita misalkan kegores tangannya lagi main bola gitu, jatuh gitu, ya jangan panik, tenang saja, ada semua diurusi kok. Itu 24 jam Pak Indra, Bapak Ibu. Petugas UKS itu rumahnya di Eko Pesantren gitu, petugas UKS kita itu. Terus apalagi ya, intinya kita kalau ada informasi itu yang pertama jangan panik, terus yang kedua di Darut Tauhid ada namanya BAL gitu, singkatan benar, akurat dan lengkap gitu. Jadi saya menemukan beberapa orang tua yang overthinking duluan gitu, Ya saya mohon maaf ya, bukan karena saya dahulunya pernah di Darut Tauhid di manajemen gitu, menjabat di manajemen, tapi saya sih bisa menggadaikan anak saya gitu ya sebagai jaminannya bahwasanya anak saya dicetak luar biasa tentang karakter bakunya, baik dan kuat. Outputnya dua anak saya seperti kemarin saya sambutan berbeda. Anak yang pertama jadi atlet basket, anak yang kedua sekarang sudah minat, ayah aku mau lanjut ke pesantren. Jadi outputnya berbeda. Jadi kembali lagi ke pengembangan bakatnya masing-masing. Itu sharing sedikit ya pada rekan-rekan semua yang pertama kali memasukkan anaknya ke pesantren. Begitu. Baik, terima kasih Pak Indra silaturahimnya, Masya Allah, bahagia sekali bisa ada Pak Indra bergabung bersama kita, menjadi hasanah yang luar biasa. Begitu. Silakan nanya Bunda yang lain. Jika ada yang ditanyakan, Ibu Ima sudah open mic. Silakan Bu Ima. Assalamualaikum Pak Hasan, Pak Sigit, dan Bapak Ibu yang lain. Salam kenal ya. Saya mamanya Bara dari 7D. Ini juga pertama kali nih, anak pertama ya. Masya Allah. Anak pertama yang masuk SMP gitu. Masya Allah. Dan masuk pesantren gitu. Dan kebetulan lumayan yang nggak sejauh Pak Indra mungkin ya, dari Norway ke Bandung. Kalau saya cuma dari Jakarta ke Bandung sebenarnya. Ini sebenarnya yang pertama mau nanya sih, karena kebetulan mulai tahun lalu saya juga ikut di komite sekolah anak saya yang SD gitu ya.
ikut bergabung. Tapi kalau mungkin tiap sekolah beda-beda dan tiap tingkatan juga beda-beda mungkin ya. Nah, yang SD ini lebih ke support teknis aja gitu. Teknis dari sekolah udah ada detailnya kegiatannya seperti apa. Komite itu hanya mensupport teknis-teknis kegiatannya. Nah, tapi dari penjelasannya Pak Hasan tadi, sepertinya komite di SMP DTBS ini agak lebih besar gitu ya keterlibatannya. Nah, ini yang bikin penasaran sebetulnya Pak Hasan. Mungkin gimana sih apa ya batas tanggung jawabnya sekolah dengan komite dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di sekolah itu gitu. Mana yang ranahnya komite, mana yang ranahnya sekolah gitu. Jadi sebenarnya seperti apa? Biar saya lebih kebayang gitu ya Pak Hasan. Baik, baik, baik Ibu. Kalau bicara lebih besar, tentu lebih besar Ibu di SMP ini. Yang pertama di kita ini di setiap tahun, di tahun sekarang ya, kalau tahun kemarin di 228 juta gitu ya tahun kemarin yang kita kelola. Nah, tahun sekarang karena ada tambahan satu kelas, diprediksi saya belum lagi-lagi belum dapat tembusan dari sekolah. Diprediksi sekitar 240 juta yang kita kelola begitu. Belum lagi kita setiap bulan ya Bunda, kita support ke sekolah nih Bu Ika di tahun-tahun di komite terdahulu tidak ada program namanya itu support makanan Hotmul Quran, dan itu kita menggalang dana dari wali santri. Jadi itu sumbangan dari wali santri, itu ada dokumentasinya di Instagram, ayah bunda bisa buka-buka saja. Jadi di Hotmul Quran itu agendanya sebulan sekali gitu ya di situ, dan komite menggalang dana dan mengirimkan makanan kepada sekolah. Ya, biasa nasi padang yang paling favorit itu nasi padang, ayam geprek dan yang lain-lain untuk buka puasa. Makanan nasi buka puasa yang tidak sama di menu hari-hari santri gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau di pelaporan kemarin juga nembus angka ke 300 berapa gitu ya Pak Sigit ya angkanya itu. Saya lupa lagi angka tepatnya karena memang ada di laporan yang disusun oleh sekretaris sebelumnya Pak Ogi begitu. Nah, jadi terus selanjutnya apa perbedaan ataupun batasannya gitu. Kalau sekolah tentu penyelenggara gitu, sebagai penyelenggara proses belajar mengajar. Nah, adapun komite gitu ya. Komite itu mempunyai hak, sebut saja dilaporin lah. Maksudnya begini. Pihak sekolah akan memberikan tembusan kepada kita agenda-agenda kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Misalkan contoh ada lomba kemana, maka kita mendapatkan tembusan. Jadi aktivitas sekolah yang sifatnya umum akan ditembuskan kepada kita karena kita memang tugasnya mengawasi dan memberikan masukan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada santri yang dalam penanganan gitu, misalkan contoh ada santri-santri yang sedang penanganan, orang tua yang sedang penanganan itu tidak ditembuskan kepada kita, namanya juga itu internal. Tetapi kadang-kadang kami terlibat, ya saya sendiri khususnya terlibat dalam penanganan misalkan contoh ada wali santri yang terlalu overthinking gitu, misalkan anaknya ada permasalahan gitu dengan teman-temannya, kita selalu diajak juga sih dari sekolah Pasan minta ajak ngobrol deh kepada wali santri gitu di mana ketakutannya gitu, itu kita dilibatkan juga di situ Ibu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya komites lebih banyaknya support gitu ya, support kegiatan sekolah dengan anggaran-anggarannya seperti yang saya tadi paparkan. Santri yang sakit kita ada anggaran. Terus selanjutnya anggaran bulanan kita belikan susu gitu ya, belikan susu untuk santri, belikan madu untuk santri. Anggarannya jelas ada. Terus reward bulanan gitu ya, reward bulanan kelas terbaik seperti itu kita ada anggarannya. Dan tadi untuk kelas 9 itu gede banget angkanya, tahun kemarin itu 100 berapa gitu ya, angkanya sekitar 40% dari anggaran kalau tahun kemarin gitu. Nah, seperti itu Ibu Ima sebagai gambarannya.
Jadi duduk perkaranya insya Allah jelas. Jadi kita tidak ngerecokin sekolah, gitu ya. Tidak ngerecokin sekolah, tetapi kita punya hak untuk memberikan masukan. Terbaru ini, nah alhamdulillah biiznillah Pak Sigit sangat terstruktur membuat masukan. Jadi begini, di sekolah kita kemarin Civitas dibolehkan menerima hadiah dari wali santri. Nah, gitu ya. Misalkan ada wali santri yang memberikan hadiah, itu boleh menerima kemarin-kemarin itu. Ya, kalau bahasa hukumnya yang dibantu oleh Pak Sigit adalah boleh gratifikasi gitu kemarin itu. Jadi kayak misalkan ke apa namanya tuh tahun ajaran baru begitu, pada ngasih ke wali kelas, pada ngasih ke musyrif begitu. Nah, aturan internalnya yang kami tahu gitu diberikan tembusan itu boleh menerima, tetapi dilaporkan ke kepala TU dan kepala TU akan meminta 50% ya disumbangkan kepada yayasan. Nah, seperti itu. Nah, kami ini memberikan masukan nih langsung tidak melalui kepala sekolah tapi langsung kepada Dikdasmen. Nah, untuk dipahami Bapak Ibu sahabat semua, Dikdasmen ini adalah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Darut Tauhid, di bawah Yayasan Darut Tauhid, yang membawahi 12 sekolah yang ada di Darut Tauhid, dan itu termasuk pimpinan, tentu termasuk SMP DTBS Eko Putra, dan itu yang menentukan kebijakan perihal ini. Nah, itu contohnya kita nih sebagai komite bisa memberikan masukan, gitu, memberikan masukan kepada sekolah, gitu, seperti itu. Nah, semoga dipahami ini Ibu Ima. Sebagai berarti kegiatannya itu dari sekolah ya Pak Hasan ya. Misalnya yang tadi sudah di-share Pak Hasan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik itu rutin gitu ya, bulanan, ada yang mungkin ada yang tadi misalnya Rihlah kelas 9 gitu. Nah, itu tuh sebetulnya adalah program sekolah ya, Pak Hasan ya, yang Betul. disupport oleh komite begitu ya. Betul Ibu, betul. Tidak perlu saya tambahkan lagi, Ibu sudah menangkap poinnya. Ya, Terima kasih baik. Ibu sudah memahami Ibu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Hasan. Sama-sama Ibu. Mungkin satu lagi ya untuk apa tadi permasalahannya sama ya, karena saya di Jakarta juga ya Pak Hasan dan Pak Sigit gitu. Jadi mungkin kontribusinya nanti yang bisa jarak jauh gitu ya. Semoga bisa berkontribusi walaupun gak bisa sering-sering ketemuan dengan yang lain di Bandung gitu. Tidak apa-apa Ibu, kita teknologi, kita bisa hybrid gitu. Ya. Termasuk nanti kita tanggal 23 ini kita ada silaturahim komite. Jadi komite kelas 8 dan komite kelas 9 karena sekalian mengantar santri gitu, kita adakan silaturahim kumpul gitu. Ini yang dari Ciwaruga, yang di Padalarang gitu, Pak Agung, ayo silaturahmi gitu biar ketemu sama kita-kita. Jadi sekali lagi saya sih sering mengatakan kita welcome, kita sama-sama membangun. Saya selalu berpikirnya seperti halnya saya berjumpa dengan Bu Ika. Dulu Bu Ika senior saya, lebih dulu masuk ke komite. Di tahun sekarang Bu Ika di bawah saya karena anak kedua, ketiga gitu. Itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi kita sama-sama ya, sama saja. Baik Ibu. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah. Silakan Ibu, ada 13 menit lagi sebelum jam 9. Silakan Ibu Bapak. Bismillah Pak Hasan. Oh, udah ada yang mau? Nggak apa-apa. Sok aja Bu. Yang belum dulu aja ya Bu Ika ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam warahmatullahi pada Bapak Hasan, Bapak Sigit, dan Bapak Ibu semuanya. Saya namanya Cinantian Riani. Saya bunda dari Archie dari kelas 7C. Alhamdulillah. Saya berdomisili di Palembang nih Pak. Alhamdulillah. Jadi mungkin sama seperti dengan Bunda Nova, dengan Bunda Ima, pengen sih berkontribusi, tapi dengan ya keadaan saya yang jauh, ya mungkin ditempatkan di tempat yang untuk intensitas kedatangannya tidak terlalu banyak gitu Pak. Sebelumnya saya berprofesi sebagai dokter gigi, jadi Masya Allah, kalau alhamdulillah. perlu ada berkontribusi di bagian kesehatan atau apapun, monggo Pak Iya. dipersilakan gitu. Masya Allah. Iya, alhamdulillah senang sekali Ibu. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dr. Sinanti, terima kasih silaturahimnya. Jadi tidak terbatas ini dan kita bisa menyesuaikan programnya. Ketua divisinya nanti adalah Dr. Emi. Dr. Emi itu dokter mata beliau. Jadi kalau misalkan Bu Dr. Sinanti ini bisa kolaborasi, misalkan contoh gitu, kita buat talk show melalui Zoom gitu bersama wali santri yang lain, kita adakan webinar begitu, cara menjaga gigi anak kita gitu. Walaupun jauh nanti kan kita bisa ketika kepulangan bisa cek gitu. Itu kita adakan edukasi, itu juga sangat bagus. Selanjutnya juga misalkan ibu sekalian menjenguk ataupun menjemput gitu ya anaknya, nanti misalkan contoh menjemputnya di hari Sabtu, kepulangannya misalkan contoh alhamdulillah ada waktu luang, ibu bisa hari Jumat sudah ada di Bandung misalkan, ibu bisa meluangkan selama 1 tahun itu misalkan contoh dalam setahun 2 kali gitu mengisi apa namanya itu penyuluhan ya, penyuluhan kepada siapa? Kepada santri gitu, menyedekahkan ilmunya, penyuluhan kepada santri untuk apa? Untuk edukasi merawat gigi misalkan, itu sangat bermanfaat banget ibu, sangat bermanfaat alhamdulillah. Itu contohnya ya, contoh ibu bisa terlibatnya di situ gitu ya, sekalian ngejemput, Baik, meluangkan 1 hari sebelumnya edukasi kepada anak-anak kita. Itu contoh-contoh yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, insya Allah. baik. Insya Allah, Bapak. Alhamdulillah. Ini langsung dibidik aja Pak Sigit masuk ke divisi kesehatan, insya Allah. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu yang lain, kita ada 10 menit lagi. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Ibu Zuleka, Bu Zuleka ya. Ibunda dari Pak Tony, kelas 7D. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Kebetulan Ibu. Pak Tony ini putra bungsu saya, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama dulu juga mondok di Pondok Pesantren As-Salam Solo. Terus putri saya yang kedua juga asrama juga, Pak. Waktu itu sudah masuk di pesantren Asifa, tapi menolak. Dia memilih kebetulan lulus juga di Krida Nusantara. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. memilih ke Krida Nusantara. Tapi yang paling muda usianya baru anak saya yang bungsu ini lulus SD masuk pesantren. Masya Kalau Allah. kakak dan abangnya lulus SMP. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kebetulan saya berdomisili di Depok. Alhamdulillah. Jadi sama seperti dengan bunda-bunda yang lain yang tinggalnya agak jauh dari Bandung, mungkin peran sertanya agak sedikit berkurang ya, tidak seintens yang tinggal di wilayah Bandung. Kalau boleh memilih tadi, saya inginnya di Humas, Pak. Seperti itu. Bu Wata itu dari mana ya Pak Sigit, lupa lagi saya. Bu Wata itu Dari Batam, Pak. Batam, itu ketua divisinya di Batam, lebih jauh Bu. Oh gitu. Jadi nanti bisa kolaborasi Bu. Jadi kontribusinya misalkan contoh programnya membuat pelatihan public speaking on camera gitu, untuk kita belajar sama-sama, kita bisa adakan program gitu, insya Allah. Jadi yang penting dunia online sekarang, jadi bisa kita adakan hal-hal yang positif. Silakan yang lainnya, Ibu. Kalau nggak ada izin ya. Oh ada. Enggak, silakan Ibu dulu. Gimana? Kalau Bapak saya, silakan. Ibu duluan enggak? Ya. Bu Tessa silakan duluan, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tessa, ibunya Muhammad Al-Fatih Komara, kelas 7B. Rumahnya di Padalarang, dekat ya, yang lain naik pesawat, saya bisa naik motor ke sana. Naik mobil juga. Nah, di sini cuma ada 2 hal ya yang saya garis bawahi. Yang pertama itu untuk aja ya, yang barusan menyambung yang barusan Ibu sebelumnya. Nah, yang kedua itu saya kemungkinan besar itu akan sangat jarang gitu untuk datang ke Eko karena memang kesibukan saya diamanahi 5 anak, alhamdulillah. Yang pertama di Eko, yang keempat masih sangat kecil. Tapi kalau semisal untuk menjadi humas di bidang sosial media, insya Allah saya siap. Masya Allah, alhamdulillah. Ya tentunya bersama para tim humas nantinya mungkin ya untuk bekerja sama. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tessa kan Mungkin YouTuber. itu saja Pak.
minta dibahas sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa dikepoin juga tuh YouTube-nya komite, Instagram-nya komite. Ada ide-ide baru kita diskusikan gitu. Saya mohon maaf sekali perlu saya sampaikan, itu yang menjadi admin komite itu saya sekarang tuh. Gitu. Plus juga jadi admin komite, tukang posting-posting termasuk yang kemarin tuh posting kedatangan wali santri itu saya juga. Saya yang ambil gambarnya, saya yang post gitu. Nah, kalau kalau kemudian nanti kita bisa sumbangsi ide-ide kreatif loh. Seperti itu insya Allah. Silakan Ibu, Bapak yang lain. Bu Ika, silakan Bu Ika. Ya, izin. Bu Tessa kan YouTuber ya, Bu Tessa. Jadi bagus tuh Pasan. Ini Pasan tadi saya mau nanyakan apa kegiatan Hotmul Quran ya. Itu kan membuka ladang amal ya ke orang tua. Nah itu dananya digabung ke komite atau ada rekening lain di luar yang komite. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman dari dulu gitu. Saya misalnya saya jabat sekretaris, pernah, terus bendahara, terus wakil ketua komite. Tapi ngerangkup semua saya kerjain gitu. Karena kan banyak yang dari luar daerah gitu. Jadi yang bisa, jadi kita saling bantu gitu. Cuman memang yang saya perhatiin, yang kerja, yang sering datang ya itu gitu. Jadi saya mau nanya berapa persen yang komite yang udah kebentuk nih angkatan 89 sekarang, yang posisinya yang aktif, yang datang ke sekolah, yang benar-benar bantu gitu, bukannya support melalui online aja karena kan banyak juga yang harus memang kita kerjakan secara offline gitu. Apalagi kan sekarang anak-anak bukan sekolah online lagi kayak pas angkatan anak saya kan kebetulan di akhirnya itu online ya gitu. Jadi pasti banyak kegiatan yang dilakukan secara offline dan pasti membutuhkan orang-orang yang benar-benar bisa datang gitu. Jadi berapa persen yang dari yang di atas itu komite, terus yang di angkatan kita, yang di Bandung tuh berapa persen? Dulu saya memang di Bogor, tapi karena memang saya apa namanya udah niat hikmah gitu, saya tuh ke Bandung tuh bisa seminggu sampai 2 kali jadi komite. Seminggu jadi sampai 2 kali, bener-bener saya tuh udah kayak ini apa namanya orang kerja gitu seminggu 2 kali ke sekolahan gitu. Mungkin karena kebetulan sebagai bendahara juga. Terus kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kayak misal di divisi sosial itu kan banyak banget tuh ya. Tapi kan kalau misalkan yang di lain-lain bisa saling bantu di yang jauh-jauh gitu. Kalau misalnya kayak orang tua yang harus jenguk kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang sipitas gitu kan harus ada yang orang datang ya ke sekolah. Terus kalau santri, suplemen kayak gitu. Biasanya dari divisinya sendiri, kadang ketua divisinya sendiri nggak bisa hadir gitu. Nah, itu gimana gitu. Kalau yang waktu zaman saya kan, jadi walaupun misalkan jabatannya di A, tapi bisa ada yang bisa bantu di ABCD gitu. Siapa siapa yang bisa bantu datang aja gitu. Baik, Terus, baik. jadi lupa bilang baik. Terus ini kayak di divisi kesehatan dulu kan ada pemeriksaan gigi. Masih ada nggak itu acara yang pemeriksaan gigi yang buat anak-anak? Terus yang parenting yang bukan buat orang tua aja, kan ada kelas inspirasi. Ada yang buat santri-santrinya juga. Itu ada nggak ya? Tadi saya kok perasaan nggak baca yang di divisi pendidikan. Terus kan ya itu dulu yang buat masalah yang berbagi. Tiap tahun pasti orang tua selalu ingin ngasih ke balasnya sama musibnya sebagai tanda ucapan terima kasih ya. Dan biasanya setiap kelas itu selalu ada uang kas. Misalkan 350.000 per orang setahun, per santri setahun. Nah, itu biasanya uangnya nanti suka dibagi buat
anak santrinya, terus buat walasnya, terus atau buat bagi musibnya. Nah, ketika waktu angkatan anak saya kelas 8 yang terakhir ya itu kan biasanya pada ngasih sendiri-sendiri tiap kelas. Itu saya udah tahu kan yang 50% dipotong itu, saya mengajukan lebih baik buat jadi semuanya gitu. Karena yang ngomong anak kita itu kan bukan hanya guru walas sebagai walas sama musib aja, tapi semua sivitas itu jadi dibagi, dikasih. Nah, yang kemarin diomongin sama tadi Pak Hasan bilang kan sudah diomongin sama Direktur Pendidikan, Bu Wiwi mungkin ya. Kalau memang masih di Wiwi. Itu gimana? Boleh dikasih sama seluruh sivitas yang di sekolah. Terus tadi saya belum lihat di programnya masuk program mana. Dulu pernah masuk ke sekretaris. Kalau sekretaris berarti kan harus ada yang bantu Pak Sigit. Insya Allah saya bisa ikut bantu di situ. Cuman saya karena yang entrepreneurship ini saya tertarik nih supaya ada dana masukan yang misalkan kayak buat baksos, buat ngasih sivitas tuh ada masuk dari entrepreneurship gitu. Terus buat santri ngasih makanan, minuman, jadi ada juga dana yang dari entrepreneurship gitu. Makanya saya tertarik di situ. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, terima kasih memberikan gambaran juga. Pertama tadi tentang Khatmul Quran. Nah, Khatmul Quran itu masuk ke rekening bendahara dan diaudit juga oleh kepala TU begitu, dan dilaporkan ke kepala TU dan dilaporkan juga kepada wali santri. Ini berapa yang diterima, dibelikan apa, ada bukti pemberiannya begitu. Terus selanjutnya program-program, apakah ini lagi-lagi tentu kembali ke personal, gitu ya, kembali ke personal. Sejauh mana serius dalam khidmat itu kembali ke personal. Ada yang senang totalitas datang langsung ke sekolah, tentu disilahkan. Ada juga by online, ada juga seperti itu. Lagi-lagi kalau pola kepemimpinan saya yang nyamannya seperti apa. Contoh misalkan ketika pemberian suplemen begitu. Nah, pemberian suplemen yang bisa datang silahkan, yang tidak apa-apa. Kita bisa remote saja. Kita bisa remote, pembelian bisa remote juga. Pembelian misalkan contoh pembelian susu tinggal order saja ke toko dekat sini. Selanjutnya dokumentasinya bisa didokumentasikan, diterima oleh Binsis misalkan, dan bisa kita upload di Instagram kita, itu contohnya, dan bisa dicek di Instagram kita. Jadi semuanya kita permudah sih pola saya itu. Jadi disilahkan yang sekalian lihat anaknya gitu ya, silakan, bangga, itu juga ada kemudahan di situ. Terus bisa support lintas divisi tidak? Bisa tentu gitu, bisa support lintas divisi. Bisa misalkan contoh ketika ada asatid yang sakit gitu, yang lebih dekat adalah divisi humas misalkan, ya nggak apa-apa, divisi humas yang mewakili divisi daksos, itu seperti itu. Terus yang terakhir tadi Bu Ika, ini kepala sekolah sudah baru, humas juga sudah baru. Jadi humasnya dari 2 tahun terakhir adalah Pak Uswandi, terus selanjutnya juga kepala sekolah juga sekarang sudah ganti, sudah Hamdani. Jadi pola-pola sudah semakin dinamis dan tentu banyak perubahan. Contoh misalkan tidak diizinkan wali santri membuat grup WhatsApp di luar yang ada manajemen ataupun sivitas sekolah, itu satu. Sudah di-announce juga itu. Terus selanjutnya juga dilarang ada pungutan wajib, termasuk pembuatan kas gitu. Itu dilarang gitu. Itu sekolah sudah mensosialisasikan itu. Kebijakannya bukan di komite tapi di sekolah gitu. Jadi sekolah sudah menyampaikan tidak ada lagi pungutan wajib. Misalkan membuat uang kas gitu, tidak ada. Memang tujuannya alokasinya sudah jelas. Misalkan untuk yang sakit, guru yang sakit, wali santri kelas muslim yang sakit, sudah jelas ada dana di komite. Jadi seperti itu. Malah nanti ada peneguran langsung oleh Wakahumas, akan mewapri kepada siapa yang merintis, misalkan contoh
ada yang merintis Korlas begitu, dan mewajibkan iuran 350.000 setiap wali santri ataupun setiap santri. Itu nanti akan ada peneguran oleh humas sekolah, bukan oleh komite. Komite tidak ada kewenangan di situ. Itu contohnya seperti itu. Itu ditujukan untuk apa? Ditujukan supaya tidak minim konflik, karena memang banyak sekali perbedaan-perbedaan antara pandangan-pandangan, termasuk mengirimkan makanan kepada santri, kepada kelas itu sudah ditertibkan sekarang BK. Jadi tujuannya adalah tidak menimbulkan apa namanya itu ya, ini kelas yang ini nih ada yang ngasih, kelas yang lain tidak gitu. Nah contohnya kalau kemarin aturannya boleh mengirimkan, tapi untuk satu angkatan minimal mengirimkan makanan sama tuh, harus kelas 7 sama gitu menunya. Itu contohnya. Lagi-lagi yang menerbitkan aturan adalah sekolah. Oh, Baik. iya. Terus kalau untuk mewadahi yang sebagai terima kasih ke Sivitasnya itu terima kasih ke sekolah itu di akhir tahun ajaran. Di tahun ajaran ada namanya apresiasi Sivitas sekolah gitu. Nah, itu dimasukkan ke anggaran ke rekening bendahara komite dan terbuka, diberikan dan diumumkan terus di grup WhatsApp resmi yang ada Sivitas sekolah ya gitu. Jadi contoh tahun 2022 itu terkumpul 24 juta sekian gitu ya, 24 juta sekian. Nah, tahun kemarin mengecil gitu. Tahun kemarin mengecil jadi 13 juta. Nah, ya kami melaporkan kepada sekolah, banyak wali santri yang inisiatif memberi langsung kepada musyrif dan wali kelas. Itu ranahnya sekolah. Kalau kami mah tidak ngepoin, silahkan saja, itu ranahnya sekolah seperti itu. Itu Ibu, Bapak, terima kasih atas silaturahimnya. Kita sudah di jam 21.05, sudah overtime 5 menit. Terima kasih atas silaturahimnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita selesaikan sampai dengan besok malam, Senin malam gitu. Untuk penyusunan rekan-rekan sahabat semua mau masuk ke divisi mana, nanti silakan laporkan kepada Pak Sigit. Nanti di Selasa sahabat semua akan masuk ke grup WhatsApp yang ada wali santri yang jadi anggota komite di kelas 8 dan kelas 9. Itu selanjutnya insya Allah kita ada agenda pertama, yaitu silaturahim tanggal 23. Lagi-lagi kalau saya berharap ayah bunda datang, tetapi kalau tidak bisa datang, tidak bisa memaksakan, apalagi harus meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya ataupun meninggalkan anak yang masih balita. Kita tidak konsepnya tidak seperti itu. Tentu kembali lagi kepada personal masing-masing. Yang sekalian silaturahim silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa. Saling support ya, saling mendoakan. Ayah bunda, terakhir dari saya, ada di angkatan tahun kemarin framingnya komite itu bisa mengkritik tajam kepada sekolah gitu. Framing anggota komite baru waktu itu. Nah, duduk perkaranya boleh mengkritik, memberikan masukan, hanya proporsional. Misalkan contoh mengkritik, memberikan masukan perihal makanan gitu ya, makan santri gitu. Boleh, silakan. Kebijakan boleh nggak? Boleh, silakan. Tetapi kalau mengatasnamakan anggota komite harus melalui musyawarah. Tapi kalau misalkan atas nama pribadi wali santri namanya Fulan, itu boleh leluasa sekali. Tapi kalau misalkan atas nama komite, kita adakan rapat dulu, baru kita berikan masukan gitu. Nah, mekanismenya seperti itu. Kemarin framingnya, karena saya anggota komite, saya bisa menyebutkan saya anggota komite, saya memberikan kritik begini-begini. Kita polanya terstruktur dan melalui musyawarah seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Sigit. Terima kasih atas silaturahimnya, sudah meluangkan waktu dan overtime 7 menit. Terima kasih dan mohon maaf, saya terbuka sekali untuk silaturahim, tegur sapa, dan saling support satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan atas semuanya ya Pak Sigit. belum ditutup ya Bapak Ibu. Oh, belum. Kita buka dan kita tutup dengan sesuai dengan ini ya. Saya ada satu informasi penting yang bisa Bapak Ibu tolong Jadi silakan, tadi beberapa sudah menyampaikan
harapannya ya, harapan akan berperan di posisi mana, silakan. Cuma memang ada kemungkinan beberapa posisi satu posisi akan banyak peminatnya, kemudian posisi lain juga akan berkurang peminatnya. Oleh karena itu, nanti akan insya Allah kami sediakan Google Form untuk Bapak Ibu mengisi 3 preferensi posisi yang nanti akan kita ini ya. Jadi mohon kesediaannya nanti misalkan di posisi pertama sudah penuh atau seperti apa nanti kita lanjutkan. Siap di Kira-kira mana demikian ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan pada malam hari ini. Saya cukupkan, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullahaladzim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua.